teman-teman, Pantuduhan untuk hari ini, Jumat 4 Maret 2022, dari Injil Markus bab 9 ayat 14 sampai 15, dengan Nia di Surabaya. bersama saya Frida dari Salatiga, bersama Rere di Salatiga. Salam, selamat pagi. Hari ini adalah hari Jumat pada Pekan Prapaskah yang pertama, merupakan hari wajib bagi kita untuk berpantang. Dan meskipun bukan merupakan hari wajib bagi kita untuk berpuasa, akan tetapi baik juga jika kita melaksanakannya untuk menambah semangat pertobatan kita. Tentu saja dengan kita mengetahui mengapa kita harus melakukannya. Dahulu ketika saya masih bersekolah di bangku sekolah menengah pertama dan juga sekolah menengah atas, di mana saya bersekolah di sekolah negeri, banyak teman-teman saya bertanya, mengapa kalian orang-orang Katolik tidak berpuasa? Ternyata pertanyaan semacam itu telah ada 2000 tahun yang lalu, yakni ketika murid-murid Yohanes bertanya kepada Yesus, mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak? Dan ternyata Yesus memberi jawaban, dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Begitu beras anggota Densus mendapat ancaman, suatu hal biasa. Murid-murid Yohanes memprotes Yesus karena murid Yesus tak berpuasa. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dari jawaban Yesus pada bacaan pada hari ini dapatlah kita mengambil suatu pengertian bahwa ketika kita berpuasa, hendaklah kita menyadari sungguh apa maksud dan mengapa kita melakukan puasa tersebut. Puasa hendaknya bukan sekedar melakukan tradisi, puasa juga bukan sekedar untuk kita menjalankan tuntutan sosial, atau bahkan puasa bukan sekedar untuk kita melakukan eksistensi diri kita secara rohani. Tetapi hendaknya puasa betul-betul merupakan suatu ungkapan rasa bela sungkawa kita, rasa pertobatan atas segala dosa-dosa kita. Di sana dikatakan bahwa ketika mempelai laki-laki tidak ada bersama dengan mereka, pada saat itulah kita harus berpuasa. Maka kita hendaknya menyadari bahwa ketika Tuhan Yesus menjalani masa-masa sengsaranya, pada saat itulah kita berduka cita, karena kita menyadari bahwa penderitaan Tuhan Yesus adalah karena dosa-dosa dan kesalahan kita. Dosa dan kesalahan kitalah yang ditanggungnya sehingga dia menderita bagi kita. Penampilannya sungguh sangat dewasa. Usianya jadi sulit diterka. Sahabat mempelai tak perlu puasa saat mempelai bersama mereka. Lantas, apakah kita hanya menjalankan puasa pada saat masa Prapaskah saja? Tentu saja tidak. Kita dapat menjalankan puasa dan kita sebaiknya menjalankan puasa ketika kita mempunyai suatu pengharapan yang besar atas terkabulnya permohonan kita. Dengan berpuasa kita menunjukkan kesungguhan kita menunjukkan keprihatinan kita atas pengharapan kita terkabulnya doa-doa yang kita panjatkan. Tentu saja dengan suatu kesadaran bahwa puasa yang kita lakukan bukan semata untuk mendapatkan suatu kesuksesan jasmani, tetapi agar puasa yang kita lakukan sungguh memberi dampak rohani bagi kehidupan kita di masa selanjutnya. Agar halus baju harus disetrika, tapi
Tapi kalau tak cukup, jangan dipaksa. Saat mempelai diambil dari mereka, saat itulah mereka berpuasa. Sebagaimana Tuhan Yesus hari ini mengungkapkan bahwa ketika mempelai laki-laki diambil dari mereka, maka pada saat itulah kita harus berpuasa. Maka ketika kita merasa jauh dari mempelai laki-laki, ketika kita merasa begitu banyak dosa di dalam diri kita, maka hendaknya kita berpuasa. Dengan berpuasa kita menyadari dosa-dosa kesalahan kita, dan dengan berpuasa kita menyatakan ungkapan niat kita untuk kita melakukan sebuah pertobatan. Kiranya renungan singkat hari ini sungguh dapat membawa kita sebagai bekal untuk menjalani masa Prapaskah saat ini. Tuhan memberkati. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos et maneat semper. Amen. Semangat pagi! Selamat berjumat pertama dalam bulan. Selamat datang dan berpuasa dengan motivasi yang benar. Salam seroja. Terima kasih, berkah dalam.